Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrew Mantika, NIM 41131823, Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan membahas ukuran penyebaran data, rumus-rumusnya, dan contoh soal menggunakan aplikasi open source yang ada di internet. Materi ini mungkin sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Di kelas 8 SMP dulu, materi ini pernah dibahas. Di sini kita akan mengulas kembali dengan cara mencari ukuran penyebaran data menggunakan aplikasi statistika yang open source di internet. Kita langsung coba aja cari materinya. Penyebaran data statistika. Kita buka di pelajaran.co.id. Jadi saya langsung saja buka materinya di internet, dan juga nanti akan saya berikan tutorialnya untuk download aplikasinya nanti yang akan kita gunakan. Langsung saja kita buka statistika ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Terdapat ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari pada artikel ini, yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Langsung kita pelajari satu-satu, yaitu jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan ini sering dilambangkan dengan R. Rumusnya itu R sama dengan X max min X min. R itu jangkauan, X max data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian lanjut jangkauan interkuartil atau biasa disebut hamparan. Jangkauan interkuartil ini adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dilambangkan dengan huruf H. H sama dengan Q3 min Q1. Hamparan sama dengan kuartil ketiga kurangi kuartil ke-1. Lanjut ke simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, atau bisa dirumuskan dengan simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil, yaitu setengah kali Q3 min Q1. Lanjut ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai means atau rataan hitungannya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Simpangan rata-rata untuk rumusnya dibedakan menjadi dua, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal dirumuskan dengan SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1, mutlak XI min X bar per N. Dengan rincian simpangan rata-rata atau SR, XI yaitu data ke I, X yaitu rataan hitung, dan N banyaknya data. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma NI sama dengan 1, FI kali mutlak XI min X bar per sigma NI sama dengan 1 kali FI. FI sendiri yaitu frekuensi data ke I. Untuk contoh soalnya tidak bisa kita bahas, nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian selanjutnya yaitu ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam ini atau varians biasa dilambangkan dengan S kuadrat. Untuk varians data tunggal, S kuadrat atau varian sama dengan
sigma n I min 1 xi min x bar pangkat 2 per n. Dan untuk data berkelompok S kuadrat sama dengan sigma n I min 1 fi kali xi min x bar pangkat 2 per sigma n I min 1 fi. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar atau standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku ini biasa dilambangkan dengan huruf Fs kecil. Simpangan baku untuk data tunggal rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma n I min 1 xi min x bar pangkat 2 per n. Untuk simpangan baku data berkelompok yaitu akar sigma n I min 1 fi xi min x bar pangkat 2 per sigma n I kurangi 1 fi. Itulah ukuran-ukuran dalam penyebaran data. Di sini pastinya teman-teman sebelumnya sudah pernah mempelajari penyebaran data ini sehingga tidak perlu lagi saya jelaskan lebih rinci. Kita akan berfokus cara pengaplikasiannya menggunakan aplikasi open source. Aplikasi open source yang akan kita gunakan adalah Jamovi. Untuk mendownloadnya, kita langsung buka web jamovi.org. Kita klik saja, maka akan muncul tampilan web seperti ini. Bahkan kita bisa juga melakukan demo aplikasi ini secara online. Aplikasi ini free dan open statistical software untuk menjembatani antara research dan statistikawan. Untuk mendownload, kita ke tab download, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengklik di sini saja yang download versi 1.2.27 karena ini direkomendasikan oleh kebanyakan orang. Kita klik, maka akan muncul tampilan download seperti ini. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita start download. Karena saya sebelumnya sudah pernah menginstalnya, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi Jamovi. Beginilah user interface dari aplikasi Jamovi. Di atas itu ada data, kita bisa merubah-rubah data atau berkenaan mengenai data, dan juga ada analysis. Ada tab exploration berisi deskriptif, kemudian t-test berisi independent sample t-test, paired sample test, one sample t-test, kemudian ANOVA, kemudian ada regresi, ada frequency, dan terakhir ada faktor. Beginilah user interface dari Jamovi. Kita bisa mengimport, mengsave, dan mengekspor, dan lain-lain. Kita juga dapat menambahkan modul baru karena seperti halnya R, kita dapat menambahkan package baru melalui Jamovi Library. Kita dapat install sesuai kebutuhan kita. Jamovi ini seperti aplikasi SPSS. Outputnya itu hampir sama dengan aplikasi SPSS. Cara penggunaan pun juga hampir sama dengan mengklik saja. Jadi kita tidak perlu memasukkan coding atau sintak untuk menghitung rumus statistikanya.
Setelah itu kita coba menggunakan data dari angka penjualan mobil di Indonesia Januari sampai Juni 2020. Berikut datanya yang dibedakan oleh brand yaitu Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Karena kita akan mencoba mencari ukuran penyebaran data dari Januari 2020 sampai Juni 2020, maka kita masukkan semua data dengan cara kita mengurutkan semua data dari atas sampai bawah. Di sini saya sudah mengurutkannya, yaitu data pertama, kemudian kedua, sampai seterusnya. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam aplikasi Jamovi. Kita copy, buka aplikasi Jamovi-nya, kita pastekan di sini. Jika kita ingin merubah formatan dari data ini, yaitu data A, kita bisa ke tab data. Kita bisa klik stop, kita data variabelnya kita ganti dengan X, kemudian dan lain-lain. Kita bisa tambahkan deskripsi, kemudian kita dapat menambahkan jenis data atau tipe data, missing value, dan lain-lain. Sudah, langsung kita masuk ke tab analisis. Karena kita akan mencoba mencari ukuran penyebaran data, maka kita klik di deskriptif data. Namun kekurangan dari aplikasi ini setelah saya pelajari, untuk perhitungan ukuran penyebaran data, aplikasi ini tidak ada pilihan untuk hamparan, tidak ada juga simpangan kuartil, dan juga tidak ada simpangan rata-rata. Tapi kita dapat mengakalinya dengan menghitung melalui Excel, karena untuk rumus-rumusnya cukup mudah. Nanti akan saya berikan caranya. Untuk menghitung ukuran penyebaran data, kita klik exploration, kemudian deskriptif. Untuk data X kita masukkan ke variabel dengan klik tombol panah ke kanan. Dan aplikasi Jamovi ini di bagian sisi kiri atau kolom kiri itu kita bisa memilih apa saja yang akan kita hitung atau analisis. Kemudian untuk sisi bagian kanan yaitu kolom kanan, yaitu hasil output dari hasil analisisnya. Kita klik X, kemudian pindahkan ke variabel. Maka hasil output langsung muncul. Aplikasi Jamovi juga hasil output itu selalu terupdate jika kita klik mode, contohnya atau modus, langsung menambahkan modus di sini, gitu. Karena kita akan mencoba mencari ukuran penyebaran data, kita nantinya hanya akan mencentang ukuran-ukuran dari penyebaran data. Karena di sini juga terdapat untuk pemusatan data, contohnya min, median, modus. Kemudian kita cari ada maksimum, minimum, dan kuartil. Jadi aplikasi ini juga dapat mencari ukuran pemusatan data. Namun karena kita hanya akan mencoba mencari ukuran penyebaran data, kita uncentang semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita hanya mencentang ukuran-ukuran dari penyebaran data, yaitu rank atau jangkauan, kemudian standar deviasi, dan varian. Di kolom sebelah kanan akan keluar hasil output yang kita centang tadi, yaitu dari data yang telah kita masukkan ada
120 data. Untuk missingnya itu tidak ada, terisi semua. Untuk standar deviasinya atau simpangan baku yaitu 5065. Untuk varians seperti berikut ini, 2,56 seterusnya. Kemudian untuk rank 26191. Kita juga dapat mengekspor atau mengcopy dari tabelnya ini, atau kita bisa juga mengcopy analisnya atau mengcopy atau mengekspor keseluruhan dari hasil output ini. Kita coba copy dari tabelnya saja, kita pindahkan ke Excel. Inilah hasil yang kita dapat dari aplikasi Jamovi. Kemudian karena ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians, namun kita hanya menemukan atau mendapati 3 ukuran penyebaran data saja. Jadi untuk hamparan kita belum menemukannya, simpangan kuartil juga, dan simpangan rata-rata kita belum menemukannya. Untuk mengakali ini, jika kita mencari ukuran penyebaran data yang lainnya, kita bisa melihat rumusnya kembali. Untuk hamparan atau interkuartil, jangkauan interkuartil yaitu Q3 min Q1. Kemudian untuk simpangan kuartil itu setengah dari hamparan tadi atau setengah dari jangkauan interkuartil. Dan untuk simpangan rata-rata yaitu pangkat dari simpangan baku atau standar deviasi. Jadi nilai dari simpangan baku kita pangkatkan saja, maka akan ketemu simpangan rata-rata. Begitu. Tapi di sini kita belum mencari nilai dari kuartil 3 dan kuartil 1. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi Jamovi. Kita klik percentile value yaitu quartiles dan dipotong 4, maka kita menemukan hasilnya. Ini adalah Q1, Q2, dan Q3. Kita copy kembali, kita masukkan ke dalam aplikasi Excel. Selanjutnya kita akan mencoba mencari secara manual hamparan. Hamparan kita notasikan dengan huruf H besar. Kemudian untuk rumusnya yaitu Q3 kurangi Q1. Selanjutnya untuk simpangan kuartil, rumusnya yaitu setengah dari hamparan. Dan untuk simpangan rata-rata, untuk rumusnya yaitu simpangan baku kita pangkatkan 2. Kira-kira seperti ini untuk rumusnya. Dan untuk mencari H, kita dapat mencarinya dengan cara Q3 kurangi Q1. Maka inilah nilai dari hamparan. Selanjutnya kita akan mencari nilai simpangan kuartil, yaitu nilai dari hamparan dibagi dengan 2.
Jadi nilai ukuran simpangan kuartil yaitu seperti di dalam tabel Excel. Dan terakhir, untuk simpangan rata-rata, kita bisa memasukkannya dengan simpangan baku atau standar deviasi dipangkatkan dengan 2, maka nilainya sebagai berikut. Jadi kita telah menemukan ukuran semuanya dari penyebaran data. Kita bisa bacakan kembali untuk jangkauan atau range dari data angka penjualan mobil di Indonesia, yaitu sebesar 26191. Kemudian untuk hamparan atau interkuartil yaitu sebesar 119,5. Untuk ukuran simpangan kuartil yaitu 559,75. Untuk simpangan rata-rata atau deviasi min sebesar 2565,4225. Standar deviasinya 5065, dan untuk varian seperti berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Gunakan aplikasi Jamovie ini karena lisensinya itu gratis, jadi kita tidak perlu mengcrack ataupun membayar untuk membeli aplikasi ini. Jadi semua orang dapat menggunakannya secara gratis. Dan selalu dukung developer dengan cara membeli aplikasi secara resmi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.